Sementara itu, di sisi lain pemirsa, tekanan terhadap pasar tenaga kerja nasional masih menjadi rapor merah di awal tahun 2026. Data terbaru menunjukkan ribuan pekerja terpaksa kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Meski tren sempat melandai pada bulan Maret, ancaman gelombang PHK justru diprediksi kian menguat. Menanggapi situasi ini, ratusan ribu buruh dari berbagai penjuru tanah air bersiap turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day, menuntut kepastian regulasi dan perlindungan kesejahteraan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 8.300 tenaga kerja terkena PHK sepanjang kuartal pertama 2026. Angka ini menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 4.500 orang pada Januari, kemudian menurun menjadi sekitar 3.200 orang pada Februari, dan kembali melandai menjadi sekitar 500 orang pada Maret. Secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai lebih dari 1.700 orang, setara sekitar 20,5% dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan, disusul Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Timur. Sementara DKI Jakarta mencatat 554 orang, Jawa Tengah 558 orang, serta Sumatera Selatan 495 orang. Berdasarkan pola bulanan, Januari menjadi periode paling berat dengan konsentrasi PHK terbesar di Jawa Barat, diikuti Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur. Pada Februari, lonjakan bergeser ke Kalimantan Selatan dan Jawa Barat dengan catatan lebih dari 600 orang. Memasuki Maret, penurunan terjadi di hampir seluruh daerah, meski Jawa Barat tetap tertinggi dengan 166 orang dan diikuti Jawa Timur serta Kalimantan Selatan. Kemenaker menegaskan angka ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring pembaruan laporan dari daerah. Selain itu, data PHK tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, maupun meninggal dunia. Di tengah penurunan tren PHK di bulan Maret, Presiden KSPI Said Iqbal justru memberikan alarm waspada. Mengacu data Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, diprediksi akan ada potensi PHK terhadap 9.000 pekerja di sektor garmen dan plastik dalam 3 bulan ke depan. Efisiensi perusahaan akibat kenaikan harga bahan baku impor, lonjakan harga BBM industri, serta 50% perusahaan enggan melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan dianggap menjadi faktor pemicu utama. Menanggapi hal tersebut, pihak Kemenaker meminta transparansi data dari serikat buruh guna melakukan langkah mitigasi terhadap dampak tekanan ekonomi global. Rangkaian data ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ancaman badai PHK yang membayangi menuntut solusi konkret, bukan sekedar penurunan angka statistik. Gelombang aksi besar dipastikan akan terjadi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Sekitar 500.000 buruh dari seluruh Indonesia direncanakan turun ke jalan dan memusatkan aksi di depan gedung DPR RI. Aksi ini akan melibatkan buruh dari 38 provinsi dengan sekitar 50.000 buruh di wilayah Jabodetabek. Dalam aksi tersebut, buruh membawa 6 tuntutan utama, diantaranya percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Buruh juga menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai membuat pekerja tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terkena PHK sewaktu-waktu. Aksi May Day 2026 diprediksi menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Alarm May Day, rapot merah ketenagakerjaan 2026, dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di Editorial Prime Report Ketua Dewan Redaksi sekaligus CEO Eljon Media Network, Pak Doni De Keyser. Halo Pak Doni, apa kabar? Hai Kim, kabar baik. Ya, ini cukup menuju penghujung akhir April, kita akan memasuki awal bulan yang baru, tapi tampaknya ada situasi yang patut disoroti begitu ya, karena di tengah ketidakpastian global saat ini, isu seperti ancaman atau gelombang PHK, pelaku usaha atau pelaku industri cemas, pegawai juga ikut cemas begitu ya. Nah, apakah ini akhirnya yang menjadi fokus pemberitaan utama Eljon Media Network begitu? Iya, kan kita ada April Mop,
di Ya. awal April, sekarang kita ada May Menuju Day ya. May Day ya, Jadi ya. kalau bicara situasi, karena di situ, kalau di sini jadinya siniasi. Benar-benar. Ya, ini penting, makanya kita menganggap May Day itu bukan sekedar seremoni atau peringatan tahunan bagi buruh ya, Hari Buruh Internasional. Tapi tadi menurut berita yang baru saja kita saksikan, bisa kita bayangkan ketika ada 500.000 buruh atau tenaga kerja kemudian berkumpul menyuarakan aksinya. Ya. Setengah juta orang ini bukan hanya soal statistik, ini soal penting yang menyangkut hidup ya, hidup orang, tetapi juga bisa memengaruhi perekonomian, termasuk perekonomian bangsa kita. Nah, kenapa kita menganggap isu ini sangat krusial dan penting? Karena kalau kita bicara tentang 3 pilar utama di Eljon, yaitu pariwisata, bisnis, dan investasi, 3 pilar utama kita ini semua sangat menyangkut terkait juga dengan teman-teman buruh atau pekerja. Iya, betul. Ya kan, di sektor pariwisata betapa banyak sekali yang melibatkan peran serta buruh atau tenaga kerja. Kemudian di sektor bisnis dan investasi tentu tidak sedikit juga. Kalau kita bicara tentang kawasan industri yang menjadi bagian dari investasi, kan banyak sekali ya sekarang ya, salah satunya Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat itu kan wilayahnya sangat banyak dijadikan kawasan industri yang merupakan investasi, baik itu penanaman modal dalam negeri ataupun asing gitu. Nah, di tengah inflasi global yang saat ini sangat memengaruhi daya beli masyarakat kita, termasuk di dalamnya kaum buruh yang 500.000 orang itu nanti akan menyuarakan aksi atau unjuk rasa, termasuk menyuarakan apa istilahnya itu, keinginan dan tuntutannya, bukan hanya soal mereka protes soal upah, ya kan, tetapi juga ada sinyal bahwa kita bicara buruh menyuarakan tuntutannya, ini juga bicara tentang stabilitas ekonomi nasional. Kenapa? Kalau kita bicara buruh, mereka kan kebanyakan adalah masyarakat yang berada di yang kelas menengah kan, sehingga kelas menengah ini kan sebenarnya yang mempengaruhi belanja kan. Nah, kalau kita bicara belanja masyarakat yang lebih banyak di kelas menengah, ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita menjadikan ini sebagai isu penting di Eljon Media Network? Karena ini merupakan momentum bagi kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik tentang ketahanan bisnis yang kemudian sangat bergantung pada kesejahteraan tenaga kerja, khususnya kalau kita bicara di 3 sektor tadi, yaitu pariwisata, bisnis, dan investasi. Mereka-mereka ini artinya kesejahteraan buruh atau pegawai ini adalah motor penggerak industri, khususnya di 3 sektor tadi, pariwisata, bisnis, investasi. Jadi ya mau tidak mau, kita nggak hanya menjadikan May Day ini hanya sebagai seremoni semata. Ini bagian penting dari apa yang kemudian menjadi tugas kita di Eljon Media Network untuk lebih mengkampanyekan dan mengedukasi publik tentang pentingnya peran buruh dalam industri dan perekonomian bangsa. Ya, memang seperti data sebelumnya, kelas ekonomi menengah ini sudah mulai tergerus begitu ya, karena akibat ya dari awal tahun kita sudah cukup banyak dihujani begitu dengan berbagai isu, baik dari domestik maupun sekarang ditambah dengan bagaimana volatilitas global ini. Kalau belanja kelas menengah terpengaruh, pasti akan mempengaruhi banyak sektor, ya kan? Dan tadi kan Kim katakan makin tergerus ya. Saya tidak tahu data terkini, tetapi kalau kita bicara kelas menengah, di mana di dalamnya banyak kaum buruh, sebenarnya kita harus berterima kasih kepada mereka, karena mereka kan tingkat konsumsi mereka kalau stabil, nggak usah nambah dulu deh, stabil dulu deh, konsisten gitu kan, itu bisa membuat stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita itu bisa terbantu. Tapi kalau belanja kelas menengah, di mana di kelas ini adalah kaum buruh, itu terganggu. Ya, kita pernah bahas sebelumnya ini soal bagaimana bertahan hidup, ya kan? Nggak usah bicara belanja hal-hal yang kemudian konsumtif atau hal-hal yang kemudian leisure gitu kan? Ini soal bagaimana bertahan, ya. Nah, kalau soal bertahan hidup, orang internasional harus belajar dari orang Indonesia, karena biasanya kalau Amerika kirim astronot untuk tinggal di bulan, terbang ke bulan, ya kan? Kalau kita udah biasa, kita hidup dari bulan ke bulan. Itu seni bertahan hidupnya ya. Kekuatan kita di situ justru ya. Tapi memang saat ini kan semua industri, bahkan pemerintah sendiri juga sudah
mengumumkan begitu ya, saat ini kondisi pemerintah memang dalam mode survival begitu. Nah ini kalau misalnya kita melihat bahwa Eljon Media Network sendiri tentunya sebagai media televisi pariwisata yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, apakah melihat ada sebuah peluang atau potensi justru sektor pariwisata ini bisa menjadi skoci penyelamat mungkin sementara dari jika memang terjadi ada gelombang PHK begitu yang ada? Ya, sebelum menjawab soal harapan tadi, kita juga harus melihat fakta dan data bahwa ini kan anomali PHK ya sebenarnya kan, karena kita bicara tentang fenomena gunung es. Kita melihat di puncaknya, tapi ternyata di bawah laut itu ternyata ini banget ya, apa akar masalahnya udah terlalu. Contoh nih, di kuartal pertama tahun 2026 itu PHK yang terjadi menurut data saya itu di Provinsi Jawa Barat itu sudah alarm. Betul. Ada sekitar 8.000 PHK di kuartal pertama 2026. Itu kuartal pertama 2026. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah jumlahnya di kuartal kedua dan seterusnya. Apa artinya ini? Ini mengindikasikan adanya tekanan struktural, bukan hanya soal siklus di awal tahun. Karena biasanya kan siklus awal tahun begitu kan, ada PHK. Tapi ini bukan soal siklus awal tahun. Ini artinya ada tekanan struktural. Kita analisa coba, Jawa Barat itu kan merupakan wilayah atau provinsi yang di sana itu banyak bisnis manufaktur dan garment, ya kan? Nah, penurunan permintaan ekspor global garment itu akhirnya berpengaruh, berdampak kepada apa? Pabrik-pabrik kemudian melakukan efisiensi besar-besaran. Tapi ya orang nggak ada permintaan, masa mau memproduksi garment? Sementara untuk pabrik atau industri garment itu sendiri kan menyerap tenaga kerja yang cukup besar kan. Nah ini alarm bagi kita, sebagaimana yang tadi Kim katakan, ini adalah alarm khususnya kalau suaranya sudah kenceng banget, kita harus aware, kita tidak boleh menutup mata. Nah pandangan dari Eljon Media Network sendiri adalah ini bisa kita anggap sebagai fenomena gunung es. Hati-hati sekali karena transformasi industri itu termasuk diantaranya adalah digitalisasi industri dan otomatisasi ya. Itu bisa menggeser peran tenaga kerja manual, ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah tadi bicara sekunci kan, perahu penyelamat gitu kan. Pelaku usaha dan pemerintah harus mendukung upaya reskilling ya. Jadi mereka ini jangan sampai terjadi PHK besar-besaran, ya kan? Jadi pemerintah harus campur tangan. Nah, kalau saya kaitkan dengan harapan yang tadi kita inginkan adalah daya serap sektor pariwisata dan manufaktur. Kalau kita masih berharap pada sektor manufaktur, maka saat ini mengalami kelesuan, ya kan? Tetapi pariwisata bisa menjadi sekoci atau harapan. Karena ada tren positif di sektor pariwisata. Kalau data menunjukkan setiap kunjungan 30 sampai 50 wisatawan itu sebenarnya membuka satu lapangan kerja. Nah, mari kita menambah kunjungan wisatawan yang banyak sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru. Dan kalau kita bicara daya serap ya, sektor pariwisata itu kan dia padat karya kan. Jadi dia bisa kemudian menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan kalau kita bicara manufaktur. Manufaktur itu kan dia padat modal, harus pakai mesin gitu kan, sehingga investasinya besar di situ. Kami sangat optimistis bahwa khususnya kalau kita bicara Eljon TV yang kemudian memperkuat posisinya sebagai media pariwisata pertama dan satu-satunya, kita tetap yakin dan optimistis bahwa sektor pariwisata itu bisa jadi jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman ekonomi. Ya, bahasa lainnya tadi kalau kita bicara kita perlu sekoci penyelamat. Mudah-mudahan sektor pariwisata ini adalah sekoci yang banyak sekali mengelilingi kapal utama. Kalau tadi sektor manufaktur kemudian mengalami kelesuan, banyak PHK di mana-mana karena permintaan untuk garment misalnya kemudian terbatas ke luar negeri, kita bisa mengalihkan itu ke sektor pariwisata. Sektor ini sangat fleksibel sehingga memungkinkan penyerapan tenaga kerja baru di sektor pariwisata, walaupun mereka berlatar belakang pendidikan yang beragam. Iya kan? Nah, ini salah satu harapan yang mudah-mudahan bisa menjadi sekoci tadi. Ya, kalau misalnya kita melihat masih ada peluang, masih ada harapan, tapi tentunya dibutuhkan peran yang besar juga dari sisi pemerintah, tentunya untuk mengamankan begitu ya, tidak hanya mengamankan dari sisi betul-betul keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena kalau misalnya kegelisahan ini semakin meluas, tentu itu yang tidak kita harapkan.
akhirnya wisatawan juga jadi takut begitu kan untuk berkunjung. Di sisi yang lain juga pemerintah harus segera bagaimana industri-industri ini tetap survive begitu untuk perputaran ekonomi di daerah tetap berjalan. Setuju. Nah, sebenarnya ini ada sebuah kegelisahan. John Media tentu tidak bisa menutup mata terkait hal itu. Nah, bagaimana nanti kita akan mengambil peran. Di satu sisi kita akan menyuarakan kegelisahan ini, tapi di sisi lain tentunya kita harus mengambil optimisme dan peluang tersebut. Nah, bagaimana Eljon Media sebagai penengah di posisi seperti ini? Ya, kan hampir semua sektor kan mengalami digitalisasi kan. Ya, kita ingin mengingatkan lagi bahwa kita tidak bisa meninggalkan atau menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Tapi di sektor pariwisata yang namanya digitalisasi, khususnya di bidang HoReCa, bukan HoReCa bukan ya, HoReCa hotel, restoran dan kafe, itu digitalisasi itu bukan tujuannya menggantikan tenaga kerja, bukan ya. Jadi bukan mengganti manusia yang bekerja di sektor HoReCa tadi, tetapi sebagai alat bantu untuk mempercepat, meningkatkan pelayanan. Contoh kalau misalnya Kim kemudian melakukan reservasi untuk kafe atau restoran, kan tidak perlu datang kemudian melakukan pembukuan secara manual, kan sekarang bisa secara digital. Ya. Orangnya tetap ada, tetap diperlukan untuk verifikasi dan menyiapkan kemudian fasilitas yang diperlukan untuk pemesanan tadi. Nah, kita bicara ada keseimbangan lah antara inovasi digital seperti kemudian menggunakan teknologi platform aplikasi AI, ya kan? Bahasa Indonesia katanya AI, akal imitasi. Oh iya juga. Iya, bukan AI ya, bukan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional sehingga ketika ada efisiensi operasional ya, bukan efisiensi tenaga kerja, ya kan? Ketika di satu sisi operasionalnya efisien, maka dia tidak perlu mengganggu tenaga kerja sehingga tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, ini penting sekali. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau saya membaca data tentang iklim investasi dan hambatan rekrutmen, ya kan, kita ada 65% perusahaan itu enggan merekrut karena mereka wait and see. Ya, ini bicara sekarang ya. Tapi lagi-lagi kita berharap sektor pariwisata bisa kemudian menjadi sekoci penyelamat tadi. Penyebabnya bukan saja karena adanya kejenuhan di investasi, tetapi kemudian kombinasi dari tingginya biaya kepatuhan regulasi dan juga tentang adanya ketidakpastian kondisi global. Ya, ini sekarang apalagi ya di Timur Tengah ya, Uncle Trump masih berantem sama Iran ya, kemudian Israel dan seterusnya. Sehingga investasi juga khususnya para investor masih memilih untuk wait and see. Mereka melihat dulu sejauh mana, kemana arahnya perkembangan atau perubahan global ini akan terjadi. Ujung-ujungnya apa? Angka investasi kemudian melandai atau melambat, ya, sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Tetapi sekali lagi kita bisa berharap di sektor pariwisata bisa kemudian memberikan harapan atau menjadi sekoci penyelamat tadi. Ya, kalau misalnya apa pesan untuk utama begitu ya yang saat ini mungkin cukup krusial yang perlu disampaikan dari Eljon Media Network, tentunya terkait kebijakan pemerintah yang saat ini bisa berdampak untuk pertumbuhan ekonomi nantinya dan bisa menjadi pengaman juga sisi safety net juga agar tidak terjadi badai PHK ini. Ya, kami di redaksi Eljon Media Network ada memformulasikan ada 4 pesan kunci ya, khususnya yang kita sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama, jangan sampai dialog tripartit itu terputus. Ya, tetap lakukan dialog tripartit yang sehat melibatkan pemerintah, buruh dan juga unsur pengusaha atau kalangan industri. Karena tidak mungkin masalah itu selesai kalau tidak dilakukan dialog yang sehat. Ya, ingat ya, dialog yang sehat, bukan yang saling ngotot-ngototan. Karena semua pihak pasti punya kepentingan. Tetapi ketika kita bisa berdialog yang sehat, akan ada titik temu untuk mungkin menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh tripartit tadi. Yang kedua, kami mengusulkan adanya insentif padat karya, yaitu memberikan relaksasi pajak khususnya bagi industri yang mampu menekan angka PHK. Nah, ini kita harus hormati, kita harus hargai. Ya,
Contohnya di Eljon Indonesia juga kita bersyukur ya bahwa ya harusnya pemerintah memberikan insentif ini karena betul. Eljon Indonesia mampu menekan adanya pemutusan hubungan kerja khususnya di sektor pariwisata. Dan yang paling penting lagi selain sektor pariwisata yaitu sektor UMKM. UMKM. Ya kan? Yang ketiga yaitu akselerasi upskilling ya, apa yang harus dilakukan mempercepat program sertifikasi uji kompetensi bagi para buruh tenaga kerja yang kemudian mereka terdampak PHK di sektor manufaktur yang saya katakan tadi. Ada 8.000 di wilayah Jawa Barat yang kemudian harus dirumahkan, bukan berarti mereka selesai. Ya, pemerintah tolong ambil peran di situ untuk tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk diakses uji kompetensi sehingga walaupun sekarang belum mendapatkan pekerjaan lagi, tetapi mereka bisa mengisi waktu itu untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga peluang untuk kembali bekerja di sektor atau di industri yang sama atau berbeda itu tetap ada. Dan yang terakhir, kita ingin agar adanya stabilitas narasi, ya, menjaga komunikasi publik yang optimis namun realistis itu penting dilakukan bukan cuma Eljon Media Network tetapi juga pemerintah khususnya apa? Ada badan komunikasi pemerintah, ya kan? Ada juru bicara, ada instansi pemerintah. Baru saja dilantik ini ya? Ya, hari ini juga ada pelantikan pejabat tinggi negara. Kita ingin agar tokoh-tokoh publik ya, pejabat-pejabat publik kita juga menjaga kualitas komunikasi publiknya sehingga tidak menimbulkan huru hara syalala. Ya, kualitas komunikasi itu penting, kita harus realistis tetapi juga harus memastikan iklim investasi itu tetap kondusif. Itu yang kita inginkan. Tentunya komunikasi yang empati juga pada publik ini cukup penting untuk saat-saat kondisi saat ini. Terima kasih banyak Pak Doni sudah berdiskusi di Editorial Prime Report kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi penting lainnya akan hadir sesaat lagi.